Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul amalan di bulan Shafar. Amalan di bulan Shafar. Apa saja amalan-amalan yang ada di bulan Shafar? Keyakinan-keyakinan apa saja yang ada di bulan Shafar? Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan tersebut, ada satu poin yang seharusnya kita ketahui, yang seharusnya kita sudah pelajari, dan wajib kita sepakati. Wajib disepakati oleh setiap muslim, yaitu kewajiban mengikuti dalil, baik dari Al-Quran ataupun sunnah. Maka poin pertama ini harus kita fahami betul-betul terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada pembahasan amalan-amalan di bulan Shafar. Baik, sebagaimana telah kita sampaikan bahwa setiap muslim ini wajib mengikuti dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ketiga, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain Allah Jalla wa Ala, amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran darinya. Ayat ini menegaskan agar kita betul-betul mengikuti segala apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an atau berupa wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menyampaikannya kepada kita. Maka kita diwajibkan untuk senantiasa menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman hidup kita. Dalam meniti dan menjalani kehidupan, maka yang menjadi patokan utama pegangan kita adalah Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 105, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil khainina khasima." Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi pembela orang-orang yang berkhianat. Al-Quran menjadi pedoman hidup. Tatkala terjadi perselisihan antara satu dengan yang lain, maka cara menyelesaikannya adalah dengan mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Sebagaimana pula yang ditunjukkan dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Jika kalian berselisih, berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran, kepada Allah yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, ini dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kita wajib mengikuti dalil, wajib mengikuti dalil baik dari Al-Quran ataupun sunnah. Adapun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan atau bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin sepeninggalku. Peganglah ia erat-erat, gigitlah dengan gigi geraham, dan janganlah atau jauhilah dengan perkara-perkara yang diada-adakan, karena sungguhnya perkara-perkara yang diada-adakan adalah perkara-perkara yang menyesatkan. Baik,
Ini ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala, dari dalil-dalil yang telah disampaikan maka dapat kita fahami kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti dalil. Ya, dalam aspek kehidupan kita, terlebih lagi dalam masalah ibadah, maka hendaknya kita senantiasa mendasarinya dengan dalil, mengikuti dalil, baik dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, seorang hamba yang enggan untuk mengikuti dalil, enggan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ia akan mendapatkan ancaman berupa azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Dalam surat An-Nur ayat 63. Maka hendaknya orang-orang yang menyalahi dan menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk takut akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang sangat pedih. Orang-orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan sebuah ibadah, ritual ibadah yang ternyata tidak didasari dengan adanya dalil baik dari Al-Qur'an dan Sunnah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang menyelisihi. Maka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan ancaman berupa ditimpakan fitnah kepada mereka, kesesatan, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Maka tidak halal bagi kita, tidak boleh bagi kita, laki-laki maupun perempuan, di antara orang-orang yang beriman, tatkala Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, bagi kita pilihan lain dibandingkan apa yang telah ditetapkan. Tidak boleh. Yang ada bagi kita adalah kata patuh, dengar, menjalankan sesuai dengan kemampuan, meninggalkan semua larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu al-amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin ataupun perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sesuatu ketetapan, bagi mereka pilihan yang lain untuk urusan-urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka ini ikhwatal iman menunjukkan bahwasanya kita wajib untuk senantiasa mengikuti dalil. Apalagi dalam perkara-perkara yang dikatakan sebagai ibadah, ritual ibadah, maka wajib dikatakan, wajib kita mengikuti dalil. Dalil yang benar, dalil yang sahih, dengan pemahaman yang benar, sebagaimana pemahamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di antaranya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan bulan Shafar. Baik, setelah kita faham betul apa kewajiban kita selaku hamba dalam menjalankan ibadah yang harus mengikuti dalil, yang harus mendasarnya dengan dalil, baru kita bisa masuk kepada amalan-amalan bulan Shafar. Maka kita ulangi kembali, apa kewajiban kita terhadap ibadah tadi, terhadap ritual ibadah, maka ketahui terlebih dahulu, ada dalilnya ataukah tidak. Jika diketahui ada dalilnya, maka cek kembali, apakah dalilnya benar ataukah tidak. Jika dikatakan dalilnya benar dari Al-Quran dan benar dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, cek kembali apakah difahami dengan pemahaman yang benar ataukah tidak. Bagaimana pemahaman yang benar? Pemahaman yang benar adalah dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dengan sanad yang sahih. Maka tiga hal ini yang harus kita cek, dan inilah sikap seorang muslim tatkala dihadapkan dengan sebuah ibadah. Ini bentuk kehati-hatiannya. Ya, sebelum kita mengerjakan atau melakukan sebuah ibadah. Karena kita khawatir kalau seandainya selama ini ibadah yang kita lakukan tidak diterima. Disebabkan karena apa? Karena tidak adanya dalil. Maka dari itu paling tidak kita faham bahwasanya ibadah ini berlandaskan dengan dalil. Dalil apa? Dalil yang sahih, bukan sembarang dalil. Kemudian bagaimana? Difahami dengan pemahaman yang benar. Ini ikhwatal iman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita baru masuk kepada bulan Shafar atau amalan-amalan yang ada di bulan Shafar. Asal penamaan Shafar ya,
Ini artinya dalam bahasa Arab itu diambil dari kata sifar yang artinya kosong. Ya. Karena dikala itu orang-orang Arab tatkala mereka masuk pada bulan ini, mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh dalam rangka peperangan. Ya. Yang pada akhirnya pada saat itu tempat-tempat tinggal mereka kosong. Ya, tempat-tempat tinggal mereka kosong. Sehingga ini diantara sebab kenapa bulan ini dikatakan sebagai bulan Safar. Dan kita pada saat ini berada di bulan Safar. Baik. Apakah ada amalan atau keutamaan khusus bulan Safar? Apakah ada dalilnya? Kembali kepada keyakinan kesepakatan kita di awal bahwa tidaklah kita mengatakan ini ada keutamaan ataukah tidak, ada amalan ataukah tidak, ada ibadah ataukah tidak, kecuali dengan adanya dalil. Baik, sekarang kita tanya, mana dalilnya? Ada tidak dalilnya yang menunjukkan bahwasanya adanya amalan-amalan khusus di bulan Safar. Amalan khusus yang dimaksud seperti puasa di bulan Ramadan, itu adalah puasa khusus amalan di bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Nah, sekarang di bulan Safar ada apa tidak? Baik, para ulama mengatakan setelah dilakukan penelitian-penelitian, dikatakan bahwa mereka tidak mendapati adanya hadis sahih tentang keutamaan bulan Safar atau celaan terhadap bulan Safar. Ya, jadi para ulama setelah meneliti di antara banyaknya hadis, banyaknya dalil, tidak ditemukan hadis yang sahih. Sekali lagi kita katakan hadis yang sahih, dalil yang sahih yang menunjukkan akan keutamaan bulan Safar atau kecelaan atas bulan Safar. Nah, adapun hadis ya yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man basyarani bi khuruji Safar basyartuhu bidukhulil jannah. Barang siapa yang mengabarkan kepadaku dengan keluarnya bulan Safar, maka saya akan memberi kabar gembira kepadanya untuk masuk surga. Ternyata sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Iraqi rahimahullah taala, hadis ini hadis yang palsu. Hadis ini hadis yang palsu yang tidak bisa dijadikan landasan dalil. Nah, dari sini ada kita ambil faedah ikhwatal iman, bahwa tidak semuanya dalil bisa dipakai. Sekarang kita dituntut untuk mengikuti dalil. Oke, akhirnya semuanya mengeluarkan dalil. Bukan berarti berhenti sampai saat itu saja. Tidak. Tapi kita cek terlebih dahulu apakah dalilnya benar, sahih ataukah tidak. Jika itu hadis, apakah betul-betul itu disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana derajat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, yang dikatakan oleh para ulama dua kitab tersahih setelah Al-Quran. Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, hadis-hadis atau dalil-dalil ditemukan apakah memiliki kesahihan sebagaimana kesahihan yang ada pada kitab-kitab tersebut ataukah tidak. Setelah itu baru kita lihat bagaimana cara memahaminya, apakah difahami dengan benar ataukah tidak. Nah, ini ikhwatal iman dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita simpulkan bahwasanya secara dalil sahih tidak menyebutkan satupun yang menunjukkan akan keutamaan atau celaan bulan Safar. Adapun dalil yang telah kita bacakan tadi, ternyata setelah diteliti oleh para pakar ahli hadis, ditemukan hadis tersebut adalah hadis yang palsu sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Al-Iraqi rahimahullahu taala. Baik. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa ada kebiasaan orang-orang jahiliyah yang berkaitan erat dengan bulan Safar. Ini kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah yang berkaitan erat dengan bulan Safar. Apa kebiasaan mereka? Yaitu merasa sial. Ya, yaitu merasa sial berada di bulan Safar. Ini sudah sangat dikenal di kalangan orang-orang jahiliyah. Yang sangat disayangkan, ada sebagian kaum muslimin yang masih saja mempercayai dan meyakini keyakinan jahiliyah tersebut. Ini yang sangat disayangkan. Padahal keyakinan ini sudah dibantah dan dipatahkan di dalam Islam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu,
la adwa, wala tiyarata, wala hamata, wala safar. Wa firra minal majdzum kama tafirru minal asad. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Tidak ada tiyarah, anggapan sial, dengan sendirinya tanpa seizin Allah. Tidak ada burung hantu dan tidak ada safar yang dianggap membawa kesialan. Tidak ada bulan safar yang dianggap membawa kesialan tanpa seizin Allah. Dan larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa. Maka hadis ini ikhwatal iman menafikan adanya anggapan sial di bulan safar. Jadi keyakinan jahiliyah tadi telah dipatahkan di dalam Islam. Tidak ada yang namanya anggapan dan keyakinan sial kalau masuk bulan safar. Sekarang kita ada di bulan safar. Ada sebagian orang yang masih memiliki keyakinan tersebut. Keyakinan jahiliyah yang pada akhirnya punya rencana untuk menikah pada bulan ini dibatalkan. Kenapa? Nanti sial, keluarganya akan rusak, tidak harmonis, akan tercerai-berai. Akhirnya tidak jadi. Hari ini punya rencana melakukan akad kerjasama, kontrak antara teman misalnya. Tidak jadi. Kenapa? Karena ini di bulan safar. Anggapannya akan bisa mendatangkan kesialan. Maka ini adalah keyakinan jahiliyah yang telah dibantah dan dipatahkan di dalam Islam. Baik. Dalam disebutkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dari Muhammad bin Rashid radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, sami'tu anna ahlal jahiliyati yastash'imuna bi safar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la safar. Muhammad bin Rashid radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, saya mendengar bahwa orang-orang jahiliyah terdahulu merasa sial dengan bulan safar. Merasa sial dengan bulan safar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan membatalkan atau mematahkan keyakinan tersebut dan dengan mengatakan la safar, tidak ada safar. Maksudnya tidak ada safar di sini adalah tidak ada keyakinan yang menganggap sial bulan safar. Kenapa semua bulan sama? Ya, semua bulan sama. Bahkan kita dilarang oleh Allah Jalla wa'ala untuk mencela dan menghina masa. Termasuk diantaranya adalah bulan safar. Ya. Seperti ada keyakinan-keyakinan yang lain, bulan Syawal dan semisalnya, yang mereka menganggap bahwa bulan-bulan ini mendatangkan kesialan. Maka sekali lagi, anggapan-anggapan seperti ini adalah anggapan-anggapan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah, orang-orang jahil, orang-orang kafir. Sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa dalil, mereka menganggap sial dengan adanya Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini adalah anggapan atau keyakinan orang-orang jahil yang jangan sampai masuk kepada tubuh umat Islam. Ini keyakinan yang harus dibuang sejauh-jauhnya. Karena dalam Islam tidak ada yang namanya anggapan sial. Ya. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keyakinan batil tanpa dalil tentang bulan safar, dan ini yang sangat kita sayangkan, yang ada pada tubuh orang-orang Islam, yang ada pada diri masyarakat kaum muslimin, adalah keyakinan yang disebut sebagai rebo wekasan. Ini dalam bahasa Jawanya, yang artinya adalah Rabu terakhir di bulan safar. Atau dengan istilah lain, arba mustamir. Ada apa dengan arba mustamir? Ada apa dengan rebo wekasan? Ada apa dengan Rabu terakhir di bulan safar? Dikatakan bahwasanya pada hari ini, hari Rabu terakhir di bulan safar, kelak akan mendatangkan banyak bala, banyak kesialan. Ya. Akan mendatangkan banyak bala dan kesialan. Bahkan ada yang mengatakan atau membawakan sebuah riwayat yang Allahu a'lam dari mana, dikatakan bahwasanya akan ada 320.000 bencana turun pada hari Rabu terakhir di bulan safar. Ini keyakinannya. Mereka mengatakan ada 320.000 bencana, bala, kesialan yang akan turun pada hari Rabu di bulan safar. Baik, Ustadz, apakah mereka tidak berdalil? Kita katakan di sini mereka berdalil. Ini sekali lagi faedah yang kita ambil bahwa tidak semua berdalil yang bisa kita ikuti. Kenapa? Kita lihat dulu dalilnya benar ataukah tidak.
Oke, kalau seandainya dalilnya benar dari Al-Quran, tidak ada yang meragukan akan kebenarannya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memahami dalil tersebut? Dalam keyakinan ini mereka berdalil. Dalilnya dari Al-Quran. Dalam surat Qamar ayat 19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yaumi nahsin mustamir. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus-menerus. Baik. Pada ayat ini disebutkan yaumun nahas, hari nahas. Ditafsirkan sebagai hari Rabu. Ditafsirkan sebagai hari Rabu. Ada sebagian yang mengatakan hari Rabu merupakan hari yang sedikit kebaikan. Ya. Dan hari Rabu di akhir bulan Safar merupakan hari kesialan yang akan datang secara terus-menerus. Bahkan ada yang beraninya menyandarkan sebuah riwayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, hati-hati, waspadai dengan hari Rabu, karena hari Rabu mendatangkan kesialan. Hari Rabu adalah hari sial. Ini berarti dari sini kita ketahui ya ikhwatal iman, banyak orang-orang yang berdalil. 73 di antara umat Islam yang terpecah belah sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taftariqu ummati ala 73 millatan au firqatan. 73 di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berpecah belah. Kalau dikatakan apakah mereka, atau kalau jika ditanyakan apakah mereka berdalil ataukah tidak, mereka berdalil. Ada yang dalilnya dengan akal mungkin, ada yang dalilnya dengan hadis maudhu, hadis palsu, ada yang berdalil dengan hadis lemah. Maka dari itu kita cek dalilnya apa. Jika diketahui dalilnya, maka tanyakan kembali apakah dalilnya sahih ataukah tidak. Jika dalilnya sahih, dalil Al-Quran misalnya, apakah difahami dengan pemahaman yang benar ataukah tidak? Baik. Ikhwatal iman yang Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menyebutkan bantahan-bantahan atas keyakinan di atas yang mana mereka juga berdalil. Yang pertama ikhwatal iman, penafsiran bahwa hari nahas itu adalah hari Rabu yang mendatangkan kesialan, ini bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa akan mengirimkan, menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas. Baik, mereka tafsirkan hari nahas dengan hari Rabu. Penafsiran ini bertentangan dengan hadis sahih. Hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Janganlah kalian cela masa. Rabu bagian daripada masa. Jangan cela masa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innallaha huwad dahr, karena Allah Jalla wa Ala lah yang mengatur masa. Allah yang menjadikan itu ada hari Rabu, ada hari Senin, ada hari Selasa, Kamis. Allah yang mengatur itu semua. Kalau seandainya tiba-tiba kita menganggap bahwasanya apa yang diatur oleh Allah Jalla wa'ala itu membawa kesialan, ini sebenarnya tujuannya adalah celaan yang ditujukan kepada Allah Jalla wa'ala wal'iyadzubillah. Sebagaimana kita punya ciptaan, kita buat sesuatu, kita berkreasi sesuatu. Kemudian ada orang mengatakan jangan dekat-dekat dengan barang yang ia buat. Kenapa? Karena itu membawa kesialan. Tersinggung nggak Anda? Kita punya karya, kita punya sesuatu yang kita buat, kemudian kita berikan kepada orang lain, kemudian dibuangnya. Kenapa? Itu membawa kesialan. Maka ini sebenarnya celaannya bukan ditujukan kepada masa, tapi kepada Allah Jalla wa'ala. Maka keyakinan atau tafsiran daripada yaumun nahas ditafsiri sebagai hari Rabu, ini bertentangan dengan hadis ini. La tasubbud dahra, kata Nabi SAW. Jangan kalian cela masa. Rabu di antara masa. Baik. Kemudian yang ikhwatal iman milik Allah Subhanahu wa taala, terdapat hadis yang mana kita dilarang untuk beranggapan sial.
beranggapan sial dengan sesuatu yang akan terjadi. Ya, yang disebut sebagai at-tiyarah. Yang disebut sebagai at-tiyarah atau at-tatayyur. Ini dalam bahasa akidah. Orang-orang yang suka beranggapan sial terhadap sesuatu disebut dengan at-tiyarah. At-tiyarah memang ini berasal dari kata burung. Yang mana orang-orang Arab jahiliyah untuk menentukan apakah melanjutkan safar ataukah tidak, mereka menggerakkan sebuah pohon yang di sana ada seekor burung. Jika burung tersebut bergerak atau terbang ke arah kanan, maka ini mendatangkan kebaikan. Jika dia terbang ke arah kiri, maka ini mendatangkan keburukan yang akhirnya mereka membatalkan rencana mereka untuk melakukan safar. Ini keyakinan jahiliyah. Ini sebabnya. Akan tetapi maksud tiarah di sini adalah bersifat umum. Semua yang beranggapan sial, baik karena burung atau karena yang lain-lainnya, seperti ada angka 13, menganggap sial dengan hari Rabu, beranggap sial dengan bulan Safar, dengan bulan Syawal, dengan warna, dengan tempat, maka semua ini adalah bagian daripada yang diharamkan, yaitu at-tiarah, beranggapan sial. Dan tentunya ini diharamkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah, beranggapan sial, ini adalah kesyirikan. Ya, beranggapan sial ini adalah kesyirikan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Baik, kenapa dikatakan kesyirikan? Karena yang pertama, orang yang menganggap sial ini akan memutus tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita diperintahkan untuk bertawakal. Setiap kali kita hendak melaksanakan sesuatu, kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bertawakal. Ya. Bertawakallah kalian in kuntum mu'minin, apabila kalian termasuk orang-orang yang beriman. Dikaitkan keimanan dengan tawakal. Orang yang beriman seharusnya bertawakal, bukan menganggap sial. Ini sebab yang pertama, kenapa kita diharamkan untuk melakukan tiarah. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan tiarah ini bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Dia bergantung dengan angka. Angka ini membawa kesialan. Tatkala diletakkan di sebuah kamar hotel, angka 13, dia tidak ingin. Dia batalkan. Dia cari hotel yang lain. Rela menempuh beberapa kilometer untuk mencari hotel yang tidak ada angka 13-nya. Kenapa? Anggapannya angka 13 mendatangkan kesialan. Dia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Ya. Dan segala macam bentuk keyakinan yang keyakinan tiarah. Maka tentunya ini adalah sebuah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Dan ini akan mengurangi tauhid. Ya, mengurangi tauhid pada diri seorang hamba. Dan seperti yang kita katakan, menganggap sial ini adalah keyakinan orang-orang jahiliyah. Bagaimana Fir'aun beranggapan sial dengan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya, dan mengatakan bahwasanya bencana-bencana yang terjadi, yang mereka dapati itu adalah gara-gara Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atkum al-hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ah." Ya. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka mengatakan itulah karena usaha kami, karena jerih payah kami. Akan tetapi jika menimpa mereka kesusahan, musibah, mereka melempar sebab kesialan kepada Nabi Musa dan orang-orang yang mengikutinya. Ya, di sini mereka orang-orang yang menganggap kesialan, menganggap sial terhadap sesuatu, ini adalah orang-orang jahiliyah. Nah, jika ada di antara kita yang seperti itu, maka sama halnya dengan mengikuti keyakinan jahiliyah. Baik, ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tunjukkan dalam sebuah hadis tadi bahwasanya at-tiyarah, beranggapan sial, ini syirik. Pertanyaannya, syirik apa? Syirik besar atau syirik kecil? Maka para ulama menjelaskan bahwa at-tiyarah ini bisa syirik kecil dan bisa juga syirik besar. Syirik kecil apabila kejadian-kejadian yang terjadi yang ia anggap sial, namun tetap ia yakini bahwasanya yang menciptakan, yang mengizinkan kesialan tersebut adalah Allah. Dalam arti dia menyandarkan sebab terjadinya kesialan, namun tatkala terjadi,
dia tetap meyakini bahwasanya kesialan tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada kejadian aneh di bulan ini, di tanggal ini. Kemudian sebab-sebab yang lainnya yang dianggap menjadikan penyebab kesialan, namun terjadinya kesialan tetap ia yakini atas izin Allah, maka ini namanya tiarah yang syirik kecil. Yang syirik kecil. Adapun tiarah yang syirik besar, yang ini yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, ya, adalah yang mana terjadinya kesialan ini betul-betul sebab utamanya adalah bulan, sebab utamanya adalah hari. Yang mendatangkan sial itu adalah bulan Safar, yang mendatangkan sial itu adalah hari Rabu. Jika memang demikian, maka ini masuk kepada kesyirikan yang besar. Tatkala ia tidak lagi menyandarkan segala sesuatu yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus berhati-hati, ya. Maka harus berhati-hati. Dan ingat ikhwatal iman Allah Subhanahu wa taala, beranggapan sial ini bisa saja merasuki setiap hamba. Ini bisa saja merasuki setiap hamba. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma minna", tidaklah di antara kita pasti memiliki perasaan untuk menganggap sial. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala membuangnya, menjauhkannya dengan bertawakal. Ya, atau yang mengagumkan, mengherankan di antara kaum muslimin adalah yang mereka senantiasa beroptimis dalam setiap aktivitas, dalam setiap kegiatan yang telah direncanakan. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Jadi harus seperti itu. Memang bisa saja setiap muslim tatkala ingin melakukan sebuah aktivitas, sebuah kegiatan di waktu-waktu yang dianggap oleh kebanyakan masyarakat bisa mendatangkan kesialan, seringkali ada sebagian kaum muslimin yang terpengaruh dengan keyakinan tersebut. Akhirnya ragu-ragu, khawatir untuk melaksanakan, untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan tersebut. Maka dari itu ikhwatal iman dari Allah Subhanahu wa taala, obatnya adalah mengalahkannya, memadamkannya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Optimis. Nah, ini ikhwatal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari penjelasan di atas dapat kita fahami bahwasanya tafsiran hari nahas, ya, digantikan atau ditafsiri dengan hari Rabu yang mana mendatangkan kesialan, ini jelas bertentangan atau tidak benar dan bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Yang pertama, sabda Nabi tadi, kita diperintahkan untuk tidak boleh mencela masa, dan yang kedua, kita diharamkan untuk beranggapan sial. Sehingga tafsiran dalam surat Qamar ayat 19 yang mengatakan Yaumun Nahas adalah hari Rabu, ini adalah tafsiran yang keliru. Bagaimana tafsiran yang benar? Tafsiran yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan atau dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang mana beliau menjelaskan, yaqulu ta'ala mukhbiran ala 'ad qaumi Hud innahum kadzdzabu rasulahum aidan kama sana'a qaum Nuh wa annahu ta'ala arsala 'alaihim rihan sarsara wa hiya al-baridatu syadidatul bard fi yaumi nahas ay 'alaihim qalahu ad-dhahhak wa qatadah wa suddi mustamir 'alaihim nahsuhu wa damaruhu li'annahu yaumun ittasala fihi 'adzabuhum ad-dunyawi bil ukhrawi. Jadi kata beliau rahimahullah taala, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengabarkan tentang kondisi 'Ad, yaitu kaum Hud, yang mana mereka mendustakan rasul mereka, mendustakan nabi dan rasul yang diutus kepada mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nuh. Apa yang Allah berikan kepada mereka disebabkan karena perbuatan buruk mereka, pendustaan mereka terhadap rasul mereka, adalah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka rihan sarsara, menghembuskan angin. Rihan sarsara adalah angin yang barid, yang kencang. Angin yang begitu kencang, yang sangat dingin. Fi yaumi nahsin, maksudnya adalah alaihim, di hari-hari yang mana mereka hidup di dalamnya. Itu yang dimaksud dengan fi yaumi nahsin.
pada hari-hari yang mereka berada di dalamnya. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Dhahhak, wa Qatadah, wa Suddi, mustamir maksudnya terus-menerus. Jadi pada hari-hari tersebut, mereka dihembuskan angin yang begitu kencang, yang begitu dingin, sebagai bentuk siksaan kepada mereka atas pendustaan kepada Rasul mereka. Ya. Li'annahu yaumun ittasala fihi adzabu, karena itu adalah hari-hari yang bersambung azabnya, baik azab di dunia ataupun di akhirat. Lihat, ini akibat pendustaan mereka kepada Rasul mereka, Rasul yang diutus kepada mereka. Jadi yang dimaksud dengan yaumun nahsin adalah hari-hari yang mana mereka berada di dalamnya, yang disitulah Allah Jalla wa'ala mengazab mereka dengan dihembuskan angin yang begitu kencang sebagai bentuk azab terhadap mereka. Ini ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dalil yang ada harus difahami, harus dikembalikan dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang difahami oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapapun yang mengikuti pemahaman mereka. Baik ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dampak dari keyakinan tadi, keyakinan adanya Rabb Wakasan, keyakinan adanya mustamir, yaitu hari Rabu terakhir di bulan Safar yang mendatangkan banyak kesialan, bahkan disebutkan 320.000 kesialan. Akhirnya ini berdampak kepada keyakinan batil yang lain. Apa itu? Keyakinan adanya ritual ibadah sebagai penolak bala. Ya, ini muncul amalan-amalan yang dikatakan sebagai penolak bala. Seperti dikatakan sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat dilakukan 2 kali, berarti 4 rakaat. Pada setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat Al-Kautsar 17 kali, kemudian surat Al-Ikhlas 5 kali, dan surat An-Nas dan Al-Falaq masing-masing 1 kali. Kemudian setelah itu dianjurkan membaca doa ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal, dan seterusnya. Baik. Muncul ibadah seperti ini. Muncul ibadah seperti ini. Baik, kita katakan ada apa tidak dalilnya. Ini seperti yang kita katakan tadi, jika kita menemukan ibadah dihadapkan dengan ibadah, ada apa tidak dalilnya. Jika ada dalilnya, maka tanyakan kembali apakah dalilnya sahih. Apakah memang betul-betul hadis ini berasal dari Nabi SAW? Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Kemudian jika memang hadis yang benar, apakah difahami dengan pemahaman yang benar ataukah tidak? Ya. Lajnah Ad-Daimah, MUI-nya Arab Saudi, yang mana mereka pernah ditanya tentang adanya keyakinan menganggap sial pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Kemudian munculnya amalan-amalan seperti yang disebutkan. Maka mereka mengatakan tidak diketahui dalil manapun, ya, atau contoh dari generasi-generasi terdahulu, generasi-generasi saleh terdahulu dari kalangan sahabat mengamalkan ritual atau amal ibadah di atas seperti yang disebutkan. Salat 2 rakaat, setiap ayat membaca surat Al-Fatihah dan seterusnya sebanyak 17 kali, ada yang sebanyak 5 kali, ada yang 1 kali, kemudian dengan diakhiri dengan membaca doa dan semisalnya. Maka ini tidak ditemukan satupun dalil yang sahih yang melandasi amalan di atas. Jika memang demikian, maka tidak bisa diamalkan. Inilah yang menjadi prinsip seorang muslim, yang mana dia telah menyepakati dan meyakini bahwasanya ibadah harus mengikuti dalil. Jika tidak, maka akan tertolak sia-sia. Kita capek-capek beribadah, banyak-banyak, ternyata tidak ada satupun yang diterima. Karena Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini, dalam agama Islam, tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya, maka akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang tidak pernah ada dalam agama kami, dalam agama Islam, maka akan tertolak. Maka dari itu, untuk apa kita melakukan sesuatu yang sia-sia? Dalam kehidupan kita, kita betul-betul memilah dan memilih setiap aktivitas dan kegiatan kita agar menjadi bermanfaat. Ya, untuk bagi pembisnis, bagaimana dia melakukan jalinan kerjasama yang menguntungkannya.
Kalau seandainya dia ketahui itu merugikannya, tidak mendapatkan apa-apa, maka ia akan tinggalkan. Maka sama halnya dengan ibadah seharusnya. Jika dia faham, dia sadar bahwasanya ibadah ini tidak ada dalilnya, sebagaimana disepakati bahwa ibadah harus mengikuti dalil, dalam arti dia harus tahu bahwasanya amal ibadah ini jika dilakukan tidak membuahkan apa-apa, sia-sia. Maka lebih baik ditinggalkan. Ya, lebih baik ditinggalkan. Inilah amalan yang tidak pernah dicontohkan, sehingga prinsip seorang muslim adalah tidak mengamalkan apa yang tidak ada teladannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa kok dilarang? Itu kan sholat, itu kan ibadah, sholat. Bukankah ibadah itu baik? Kan lebih baik dibandingkan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan haram, zina, minum-minuman keras, melakukan perampokan. Kan lebih baik sholat, Ustadz. Mungkin ada sebagian yang terbawa perasaan yang pada akhirnya dia mengeluarkan perkataan demikian. Padahal, ikhwatal iman, perlu diketahui bahwa amalan yang tidak ada contohnya itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Pelaku maksiat dia betul-betul sadar dengan akal sehatnya bahwa apa yang ia lakukan itu salah. Hanya saja ia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Ini pelaku maksiat. Sementara orang-orang yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya, dia tidak sadar. Dia menganggap itu benar, padahal tidak. Padahal sia-sia. Ya. Dalilnya apa? Ini adalah hadis kisah yang sering kali diulang-ulang berkaitan dengan masalah ini. Yaitu 3 orang yang datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada istri Nabi tentang amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah disampaikan, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap sedikit sekali amal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba Rasul yang diampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Namun, amalannya kok tidak begitu banyak. Ini sebagaimana yang mereka katakan. Yang pada akhirnya, kita harus jauh lebih banyak dibandingkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Akhirnya yang pertama ada 3 orang. Yang pertama mengatakan akan sholat malam tidak tidur. Ada yang berpuasa tidak berbuka. Ada yang tidak mau menikah. Ini semua berasal dari ketulusan hati, keimanan yang kuat, keikhlasan hati. Sampai-sampai mereka berani melakukan hal tersebut. Puasa nggak buka-buka, sholat malam tidak tidur-tidur, bahkan tidak mau menikah. Ya, ini modal semangat yang luar biasa. Mereka terbawa perasaan. Kita ini jauh lebih butuh kepada ibadah yang sama sekali tidak mendapatkan jaminan ampunan. Akhirnya terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala disampaikan Nabi SAW, Nabi mengatakan, apakah kalian mengatakan demikian dan demikian? Maka mereka mengatakan iya. Kemudian Nabi mengatakan, ama inilah akhsyakum lillah wa atqakum lah. Kata Nabi SAW, aku adalah hamba yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku sholat malam dan tidur, aku berpuasa dan berbuka, dan Nabi SAW menikah. Kemudian di akhir Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci akan sunnahku. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi dikatakan sebagai orang yang benci, maka dia bukan termasuk golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadis ini betul-betul difahami, sehingga tidak ada lagi yang mengatakan, kan itu sholat, Ustaz, baik kan sholat. Tidak ada lagi yang mengatakan demikian. Kenapa? Karena ibadah itu namanya, karena ibadah adalah harus berlandaskan dengan dalil. Maka dengan adanya dalil-dalil seperti ini, para ulama membuat sebuah kaidah bahwa hukum asal ibadah itu haram untuk dikerjakan, haram untuk dilakukan. Jenis ibadah apapun itu haram untuk dilakukan. Ini hukum asalnya. Kecuali ada pengecualian. Pengecualian ini yang menyempitkan agar orang-orang tidak mudah-mudahan mengkreasi sebuah ibadah. Pengecualiannya apa? Adanya dalil yang memerintahkan, baru kita kerjakan. Hukum asalnya kita tidak sama sekali tidak melakukan ibadah. Tatkala datang kepada kita dalil perintah untuk sholat 5 waktu, barulah kita sholat 5 waktu. Dengan apa? Dengan adanya dalil. Tatkala datang kepada kita dalil perintah untuk puasa Ramadan, maka barulah kita mengerjakan puasa Ramadan. Dengan apa? Dengan adanya dalil.
Maka kita tidak ada melakukan ibadah-ibadah yang lain yang sama sekali tidak ada contohnya. Maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, "Fakullu man ahdatha syai'an wa nasabahu ila ad-din wa lam yakun lahu aslun min ad-din yarji'u ilaih fahuwa dhalalah wad-dinu bari'un minhu wa sawa'un fi dzalika masailul i'tiqadat awil a'mal awil aqwal adh-dhahirah wal batinah." Setiap yang dibuat-buat lalu disandarkan kepada agama. Oh, ini amal ibadah, ini baik, ini segala macamnya. Disandarkan kepada agama. Sama sekali tidak memiliki dasar dalam Islam, ini termasuk kesesatan, kata beliau. Islam berlepas diri dari ajaran tersebut, ya, termasuk dalam keyakinan, dalam masalah keyakinan, i'tiqad, dalam masalah amalan, dalam masalah perkataan yang zahir maupun yang batin. Tatkala itu semua disandarkan kepada agama yang tidak ditemukan dalilnya, yang tidak ditemukan Al-Quran atau hadisnya, maka itu semua adalah kesesatan. Jangan pernah terbawa perasaan terlihat baik. Yang baik belum tentu benar. Terlihat baik belum tentu benar. Ya. Terlihat baik belum tentu diterima. Contohnya apa? Yang terlihat baik belum tentu diterima. Contohnya apa? Seperti yang dilakukan oleh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib. Apa yang beliau lakukan itu baiknya luar biasa. Bagaimana seorang paman yang senantiasa membentengi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang ingin membunuhnya, dihalang-halangi. Ada yang ingin mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apakah itu bermanfaat baginya pada hari kiamat? Tidak. Bahkan masuk dalam neraka. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan karena syafaat Nabi, dia akan berada di neraka yang paling bawah. Ya, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, pamanku akan berada di neraka yang paling bawah. Padahal begitu besar perjuangannya terhadap Islam. Padahal terlihat baik. Ini dalil yang menunjukkan yang terlihat baik itu belum tentu benar. Kenapa? Karena patokannya ada pada dalil syar'i dari Al-Quran ataupun hadis. Maka sama halnya dengan amalan-amalan di atas. Jangan tertipu dengan terlihat baik. Kan itu sholat. Namun dilihat apakah memiliki landasan syar'i ataukah tidak. Ya, landasan syar'i ataukah tidak. Maka jangan sampai menjadi orang yang lelah beribadah namun tidak mendapatkan pahala pada hari kiamat. Tidak membuahkan apa-apa pada hari kiamat yang pada akhirnya menjadi penduduk neraka waliyadzubillah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 34, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Jangan masuk seperti ini. Ada orang yang beribadah capek, lelah, letih, ya. Akan tapi di neraka, di hari kiamat ia akan masuk ke dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Apabila ada seseorang yang menganggap perbuatan yang diada-adakan dalam Islam, ibadah yang diada-adakan dalam Islam itu baik, ia anggap baik. Ia sama halnya menganggap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat dalam menyampaikan risalah. Kenapa? Karena kok baru ditemukan saat ini. Kok disembunyikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu tidak pernah dikerjakan, saat itu tidak pernah terdengar adanya syariat, adanya perintah untuk mengerjakan ibadah ini. Di zaman sekarang, di era sekarang muncul ibadah tersebut dan dianggap baik, seakan-akan Nabi kok tidak menyampaikannya. Ini adalah perbuatan yang tentunya tercela, yang tidak tepat disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ikhwatal iman, berkaitan dengan ini, setiap kali ada amalan-amalan yang dihadapkan kepada kita, maka di sini kita sebagai seorang muslim dituntut kritis. Harus dituntut kritis. Karena ini berkaitan dengan akhirat kita. Jangan sampai kita mau mengerjakan sesuatu yang sia-sia, yang tidak sama sekali membuahkan apa-apa. Bagaimana sikap kritis kita? Pernah ada salah seorang penceramah, beliau mengatakan tatkala kita dihadapkan dengan sebuah amalan, ajukan beberapa pertanyaan. Ini sangat bagus untuk bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tatkala kita dihadapkan dengan sebuah amalan. Yang pertama, tanyakan, ini amalannya ibadah atau maksiat? Jika dia mengatakan, oh ini amalan maksiat, maka selesai sudah permasalahan.
Karena semua orang yang meyakini maksiat tidak boleh untuk dilakukan. Baik, berarti kalau dia mengatakan ini adalah amalan ibadah, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Jika ini amalan ibadah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ini adalah ibadah? Jika dia katakan tidak, maka selesai. Berarti ini adalah amalan yang diada-adakan. Tapi kalau seandainya dia mengatakan, oh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan amal ibadah ini. Baik, kita tanyakan. Apakah telah disampaikan oleh Nabi SAW? Kalau Nabi SAW mengetahui ini adalah amalan ibadah dan Nabi sampaikan, apa sudah diamalkan? Apakah disampaikan oleh Nabi? Apakah diajarkan oleh Nabi kepada kita? Jika dia katakan tidak, maka ini bentuk pendustaan. Karena Nabi SAW Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk menyampaikan, ya ayuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dalam arti Nabi sudah menyampaikan semuanya. Ini pendustaan. Kalau seandainya dia mengatakan Nabi tidak menyampaikannya. Baik, kalau seandainya dia mengatakan, oh Nabi sampaikan sudah. Baru kita tanya, mana dalilnya? Mana dalilnya menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menyampaikan hal tersebut. Nabi mengamalkannya, Nabi mempraktekannya, dan dikerjakan oleh para sahabat. Ya. Kalau seandainya dia sudah mulai bingung, tidak ada dalilnya. Tapi kan ini bagian daripada amalan yang diada-adakan dan baik. Ini boleh kita kerjakan. Ini sesuatu yang baik. Kalau seandainya sesuatu yang baik, tolak ukurnya apa, akhi? Kalau perkara dunia, oke lah. Karena Nabi SAW mengatakan, antum a'malu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang perkara dunia. Maka silahkan kita berkreasi dalam perkara-perkara dunia. Dulu tidak ada handphone, sekarang ada handphone. Silahkan. Ini perkara dunia. Allah Jalla wa'ala menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini boleh untuk digunakan, dimanfaatkan selama untuk kebaikan. Tapi kalau dalam perkara ibadah, tolak ukurnya apa? Kebaikan tersebut. Karena setiap manusia, masing-masing orang itu memiliki tolak ukur sendiri-sendiri. Apa tolak ukurnya? Menganggap amalan itu baik, kemudian bisa dikreasi, diperbaharui, ditambah-tambah, dibuat-buat. Apakah tolak ukurnya hanya sekedar dikatakan baik saja? Kalau seandainya tolak ukurnya hanya dikatakan baik, lantas kenapa sholat 5 waktu jumlah rakaatnya nggak banyak-banyak, nggak nambah-nambah? Padahal namanya sholat kalau ditambahkan lebih baik. Berarti patokannya bukan hanya sekedar anggapan baik dong. Apa patokannya? Ya, kalau seandainya sampai titik pertanyaan ini belum ditemukan pula jawabannya, berarti ini menunjukkan bahwasanya amalan tersebut bukan amalan yang disyariatkan. Karena patokan tidak bisa dikatakan dengan akal, dengan hawa nafsu. Tapi patokan itu adalah dengan dalil. Dalilnya apa? Dalilnya sahih. Difahami dengan apa? Dengan pemahaman yang benar. Pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan, annahu qad akmala lahumul iman. Fala yahtajuna ila ziyadatin abada. وقد أتمه الله عز وجل ذكره فلا ينقصه أبدا وقد رضي الله فلا يسخطه أبدا. Allah telah menyempurnakan Islam sehingga mereka umat Islam tidak perlu lagi menambah ajaran Rasul SAW selama-lamanya, dan Allah telah membuat ajaran Islam itu sempurna sehingga jangan sampai dikurangi selama-lamanya. Jika Allah telah ridha, maka jangan ada yang murka dengan ajaran agama Islam selama-lamanya. Maka perintah kita adalah mengikuti dalil. Maka dari penjelasan ini, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bulan Safar, sebagaimana telah disampaikan di awal bahwa para ulama tidak menemukan adanya dalil khusus yang menunjukkan akan adanya amalan khusus di bulan Safar, atau ada keutamaan khusus di bulan Safar, atau celaan tentang di bulan Safar. Tidak ada. Ya. Adapun dalil-dalil yang disebutkan ditemukan lemah, ditemukan palsu. Ayat yang dibawakan ternyata difahami dengan pemahaman yang salah, yang beranggapan bulan Safar mendatangkan kesialan, dan itu sangat bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, hadis tentang haramnya mencela masa, hadis tentang haramnya beranggapan sial, sangat bertentangan sehingga tidak bisa jadikan patokan. Kemudian keyakinan tersebut membuahkan adanya amalan baru, ternyata juga tidak ditemukan dalil sahihnya. Ya. Maka dari itu hal ini tidak bisa kita amalkan dalam
aktivitas kita dan harus kita patahkan. Masuk bulan Safar kita adakan acara-acara pernikahan ya. Untuk mematahkan hal tersebut, untuk mematahkan keyakinan-keyakinan tersebut. Jangan sekali lagi kita membatalkan semua aktivitas dan agenda kita tatkala masuk bulan Safar. Bulan Safar termasuk bulan baik sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Ya. Apapun yang kita dapatkan di bulan Safar tidak ada sama sekali kaitannya dengan kesialan. Itu adalah ujian dari Allah. Itu adalah ujian dari Allah dan kita yakini bahwasanya pasti akan mendatangkan hikmah dan kebaikan bagi diri kita. Jangan sama sekali kita kait-kaitkan dengan kesialan. Tatkala mendapatkan ujian dan cobaan di bulan Safar, nah itu kan sial. Jangan sama sekali meyakini demikian. Sama halnya dengan bulan-bulan yang lainnya. Jika memang ditemukan adanya ujian cobaan di bulan Safar, itu adalah ujian bagi kita. Sama sekali bukan adanya kaitan dengan bulan Safar yang dianggap sebagai bulan yang mendatangkan kesialan. Ini adalah keyakinan jahiliyah yang harus dihindari. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian kiranya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, mohon izin bertanya di luar tema. Apakah boleh kita menukar untuk pribadi barang milik kantor yang diperoleh dari negara dengan barang yang serupa atau yang lebih bagus karena barang tersebut dahulu sudah terlanjur kita bawa pulang dan sudah rusak sekarang ini? Syukran Ustaz. Baik ikhwatal iman Allah Subhanahu wa taala, tentunya tukar menukar ini bagian daripada muamalah, ya, muamalah jual beli, baik itu tukar menukar barang dengan uang atau tukar menukar barang dengan barang, yang mana di antara syaratnya adalah adanya akad, keridhaan antara yang menjual ataupun yang membeli, Kita tidak bisa semena-menanya menukar begitu saja tanpa sepengetahuan pemiliknya. Maka dari itu lebih baik adalah dengan meminta izin terlebih dahulu. Kalaupun sudah terlanjur, maka mintalah keridhaan. Sampaikan bahwasanya telah terjadi demikian dan demikian. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita membebaskan diri kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang itu lebih baik dan semisal, tetap adanya tukar menukar itu harus didasari dengan adanya keridhaan satu dengan yang lainnya. Ya, adanya akad, keridhaan, ya, bukan barang-barang yang haram. Maka jika terwujud, maka silahkan lebih baik minta keridhaan, minta kerelaan atas apa yang telah terjadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kita mendapatkan kesialan itu merupakan sebab dari dosa kita? Waalaikumsalam. Yang pertama, jangan anggap itu sebuah kesialan. Jangan anggap itu sebuah kesialan. Katakan itu adalah sebuah ujian, musibah. Dan jika dikatakan itu musibah dan ujian, maka barulah benar. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja yang kita dapatkan berupa ujian, cobaan, itu sebenarnya adalah ulah tangan kita sendiri, perbuatan dosa-dosa kita. Jadi jangan dikatakan kesialan. Kalau dikatakan kesialan, akhirnya muncul keyakinan-keyakinan syirik yang lainnya, tiarah. Akhirnya mencela perbuatan dan semisalnya, ini tidak boleh. Maka sekali lagi jangan dikatakan disebut sebagai kesialan, tapi sebut sebagai ujian dan cobaan, teguran dari Allah karena perbuatan dosa kita. Agar kita ingat dan agar kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Bismillah Ustaz, tatkala kita menjual suatu barang, peralatan untuk membangun jembatan, dan itu bermanfaat untuk manusia, apakah kita mendapatkan pahala? Apakah itu termasuk amalan yang baik? Iya. Tatkala kita menjual sesuatu yang bermanfaat kepada orang-orang lain dan kita sisipkan niatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala di situ. Sebagaimana kita membantu orang lain seluruhnya, kita mendapatkan pahala, maka kita juga mendapatkan pahala
tatkala kita membantu orang lain sebahagiannya. Dalam arti tidak seluruhnya kita berikan. Ada timbal balik yang kita dapatkan. Namun kalau seandainya amalan tersebut, perbuatan tersebut kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tatkala kita tahu proyek ini adalah proyek bermanfaat untuk kaum muslimin, maka kita diskonkan. Seringkali demikian. Walillahilham. Ada tatkala pesantren, misalnya pesantren ingin mengadakan pembelian buku. Tatkala kita beli buku, ada sebagian pemilik toko tatkala tahu bahwasanya buku ini adalah buku untuk santri-santri belajar, beliau kasih diskon. Ustadz, ini buat santri, anak kasih diskon Ustadz. Dia akan mendapatkan pahala. Setiap kali santri membaca buku-buku tersebut, ia akan mendapatkan pahala. Maka dari sini harus cerdas sebagai penjual. Dia harus betul-betul melihat. Tatkala ini adalah proyek-proyek bermanfaat, proyek akhirat, maka dia harus betul-betul mengambil manfaat tersebut, peluang tersebut untuk mendapatkan pahala jariah. Ya, untuk mendapatkan pahala jariah. Asalkan ia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sarankan lebih baik Anda juga ikut andil dalam hal-hal tersebut. Misalkan untuk proyek-proyek bermanfaat mungkin Anda sedikit berikan diskon, Anda kurangi sedikit. Walaupun itu sedikit. Namun Anda juga akan mendapatkan pahala darinya selama diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta jelaskan ulang yang dimaksud dengan hari nahas? Baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Qamar ayat 19 tadi, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yaumi nahsin mustamir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang begitu kencang, angin yang begitu dingin, ya, rihan sarsara fi yaumi nahsin, pada hari nahas yang terus menerus. Nah, ada sebagian orang yang menafsirkan hari nahas ini sebagai hari sial, yang mana hari nahas tersebut adalah hari Rabu yang bisa mendatangkan kesialan. Fi yaumi nahsin mustamir. Jadi mereka tafsirkan bahwasannya hari nahas adalah hari Rabu. Kemudian disandarkan dengan adanya beberapa riwayat-riwayat yang menafsirkan akan hal di atas. Nah, ternyata tafsiran-tafsiran tersebut bertentangan dengan hadis sahih. Terkadang untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak, riwayat ini sahih atau tidak, bisa kita lihat pertama dari sanadnya, yang kedua dari isi matannya. Kalau seandainya isi matannya ini bertentangan dengan dalil-dalil yang lain, yang itu merupakan kesepakatan seluruh umat Islam, seperti hadis yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbud dahra, janganlah kalian mencela masa. Atau hadis yang lain, at-tiyaratu syirkun, menganggap sial itu syirik. Ini hadis-hadis sahih. Bertentangan dengan adanya anggapan hari nahas, hari Rabu yang mendatangkan kesialan. Maka penafsiran ini adalah penafsiran yang tidak tepat, yang keliru, yang menganggap bahwasanya hari Rabu terakhir di bulan Safar ini mendatangkan kesialan. Bahkan ada yang dikatakan mendatangkan 320.000 kesialan yang akan turun di hari Rabu bulan Safar, Rabu terakhir bulan Safar. Maka tentunya ini adalah keyakinan yang menyimpang. Seorang muslim tidak pernah meyakini sesuatu itu sial ataukah tidak. Namun dia senantiasa optimis dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia punya rencana, setiap dia punya agenda, maka yang ada adalah bismillah. Dia akan laksanakan, dia akan lakukan, dia akan kerjakan, kemudian dia serahkan semuanya kepada Allah. Dia akan berdoa untuk agar diberikan kemudahan setiap menjalankan setiap aktivitasnya. Itulah orang muslim. Ya, tatkala dia mendapatkan ujian, musibah, kegagalan, sama sekali tidak ia kaitkan dengan kesialan. Oh, ini gara-gara bulan ini, gara-gara hari ini. Tidak. Tapi dia anggap itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada dalam kehidupannya perbuatan-perbuatan dosa. Ini adalah teguran dari Allah Jalla wa'ala. Itulah sikap orang yang beriman, bukan beranggapan sial. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, cukup. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.